Inilah pendakian, bukan tempat yang ramai. Selamat malam, selamat tidur. Hello, ini sudah pagi dan kami sepertinya agak kesiangan. Itu di belakang saya gunung apa ya? Nanti saya cek dulu. Perahu atau bukan ya? Ini jam setengah 6 dan kami belum apa-apa, belum sarapan. Tenda masih berdiri, ya. Dan tadi ada beberapa suara cowok cewek kayaknya pada naik malam. Sepertinya jalur ini udah beberapa ada pendaki di atas sana. Saya tak beberes dan sarapan dulu. Termometer tadi menunjukkan angka cuman 24-25 derajat, tapi ya pagi teman-teman, bentar lagi kita nunggu sarapan matang, packing tenda, langsung cabut. Di belakang saya ini apa itu? Tuh view-nya. Ini sebelah barat ini. Seperti ini suasananya. Matahari sudah ada. Oh, timur itu sana, timur sana. Baratnya dari sana. Oke. Matahari sudah muncul dan cuaca sangat mendukung untuk meluncur ke puncak Sindoro. Mungkin estimasinya 2-3 jam sampai atas. Apalagi saya dengan bawa bebannya, full beban akan saya bawa karena nanti nggak kesini lagi hari ini. Oke, sebentar itu dulu, saya tak sarapan dulu. Terima kasih. Itu walu sama sepuluh ini belum jami sini nisor gue kena panas banget ini. Jadi aku belum tahu masuk orang ya di lawang kan gitu. Larang di karine. Ini mas kasone mas nak ono rasa. Motor. Berarti kurang tali ya PR ya. Bagi yang punya tenda dan merasa disayang-sayang, eman-eman, jangan lupa bawa kanebo. Fungsinya pada saat malam hari, kalau kondensasi bisa dilap-lap atau air yang tumpah di dalam langsung dilap, diserap. Pada saat packing beres, kalau tendanya masih basah, lap dulu. Tenda basah yang masuk ke dalam kemasan itu akan mempercepat munculnya jamur. Setidaknya ini bisa mengurangi, walaupun nanti sampai rumah diangin-anginkan.
like a stone. Jangan tinggalkan apapun kecuali jejak sampah. Tetap kita bawa sampai titik finish besok hari di Geledung. Ini akan terus bertambah. Jam setengah 8 dari estimasi terlambat 1,5 jam. Semoga sampai puncak Sindoro masih tetap aman, tenaga masih bisa ngejar karena sudah berkurang banyak bebannya. Contoh, air sudah berkurang 2 liter. Oke, sampai bertemu di perjalanan. Setelah pos 3 camp tadi, pemandangan sudah mulai kelihatan. Dari sini vegetasi pohon sudah mulai jarang dan tidak terlalu tinggi ya. Dan view-nya di belakang saya selalu kelihatan jika cuaca cerah. Perjalanan masih panjang. Jika ada orang yang ngomong, bentar lagi mas, saya nggak peduli, saya nggak percaya. Perjalanan tetap masih panjang. Puncak bukan tujuan, tapi keluarga, rumah, dan keselamatan itu tujuan utama. Teman saya sudah jauh di depan. Saya layaknya sweeper kalau dalam pendakian berkelompok. Tapi tidak masalah. Ini waktunya hiking. Dinikmati sekuatnya tenaga sendiri. Tuh. Lihat di belakang saya, sebelah kanan, pos 4 jalur via Sigedang. 2773 meter di atas permukaan laut. Sekarang pukul 8:20. Normalnya dari pos 3 sampai pos 4 1 jam. Tantangan selanjutnya masih perkiraan saya 2 jam. Dan medan batu, semoga tidak rockfall. Kemudian vegetasi sudah mulai sangat terbuka. Dari bawah terlihatnya seperti layaknya tebing-tebing dan semakin terjal. Kemiringan sangat terasa. Tapi itulah hiking. Kalau mau santai, bubuk di rumah. Time to hike. Sekarang
Sepertinya setelah saya pelajari dari pos dari pos 4 itu sebaiknya ambil jalur setapak yang sebelah kiri. Ini bukan tentang percabangan atau pertemuan jalur, bukan, tapi jalurnya dari bawah itu pecah antara kiri dan kanan. Tapi rekomendasi saya, menurut saya itu kiri. Tuh, sepertinya yang kiri itu baru dan lebih fresh, lebih nyaman. Tapi yang sebelah kanan itu terlihat ada tali putih, ya, tali putih melintang. Itu dari atas sampai bawah, ya nggak bawah-bawah banget lah, lumayan panjang. Kalau menurut saya, pemahaman saya, tali itu adalah sinyal agar tidak dilewati karena jalurnya terjal curam-curam itu ya. Kalau naik itu jangkauan naiknya itu tinggi-tinggi, mungkin karena longsoran air hujan, bisa jadi. Tapi menurut saya sebaiknya ambil yang kiri, lebih nyaman. Ingat, kalau naik jangan ambil yang tangga yang tinggi-tinggi, tetap ambil langkah naik yang pendek-pendek aja, itu akan menghemat tenaga. Saya lanjut dulu. Ini yang dinamakan ladang batu 2 2900 mdpl. Lumayan terjal, batu besar ya. Itu juga ada jalur sebelah kanan saya, juga ada jalur untuk memanjat dengan tali. Tapi saya nggak milih itu, sepertinya lebih nyaman lewat sini. 1 jam dari pos 4 ketemu ladang batu 2. Treknya terjal dan di sini memang produktif batu. Batunya besar-besar, makanya dinamakan ladang. Ada jalur jalan kaki, ada jalur panjat menggunakan tali juga. Tapi tadi saya menggunakan jalan kaki, lebih nyaman itu. Sekarang jam berapa teman? 9.30. Setengah 10. Wow, harus kita kejar untuk menghindari bahaya belerang di puncak. Oke, saya lanjut. Seperti ini penampakan di ladang batu. Kalau kata anak saya, itu asap. Papa, ada asap. Seperti itu. Dia belum tahu kalau itu awan. Yang jelas itu bukan lautan. Tapi saya heran, orang-orang menyebutnya lautan awan. Bukankah itu awan yang banyak saja? Atau bagaimana? Inilah di ladang batu. Tuh.
Ternyata lumayan, masih jauh. Titik penglihatan masih jauh. Kita nggak tahu ya masih berapa lama lagi. Yang jelas jalani aja dan rasakan sendiri. Kalau bau-baunya sih ada kecurigaan nggak lama lagi. Tapi bahasa nggak lama lagi itu omong kosong di gunung. Bismillah, yang penting sampai dan selamat. Nah kan, alhamdulillah Sabana hampir 1 jam. Berarti tantangan 3 jam itu sebenarnya kurang dari pos baru ya. Sebenarnya kurang 3,5 lah. Itu sudah cukup 3,5. Sabana ke 100. Apa itu? 3137. Berarti 20 meter lagi naik ya? Oh, mungkin ujung itu. Ada papan itu ya. Sabana via Utara Sindoro Sigedang. Apa kabar beban keluarga? Wait. Apa kabar Anda semua? Ternyata dari pos 4 sampai Sabana via Utara Sindoro itu waktu 45. Oh, 45 menit. Pos 4. Pos 4 atau ladang batu. Ternyata dari ladang batu sampai Sabana via utara itu 45 menit. Jadi kalau bisa menyelesaikan dari Sabana ini sampai ke puncak 15 menit, tantangan 3 jam dari pos 3 baru area camp itu tepat. Tapi bisa jadi kurang. Kenapa? Saya kan bawa beban. Ya nggak bawa beban, ya aja 2,5 jam. Bisa jadi beban keluarga. Oh, ini saya bacanya bukan keluarga, tapi Anda semua, kita semua. Enggak, itu bercanda, disclaimer. Bercanda, saya suka bercanda. Saya suka bercanda. Lanjut ya, insya Allah sebentar lagi menuju puncak. Ingat, tadi malam pesan saya apa? Puding susu saya sudah menanti-nanti. Let's go. Seperti ini ya teman-teman. Lah sabananya. Saya tidak tahu terlihat nggak di video, sini terang banget ya. Saya tidak bisa ngecek di layar saya bisa terang apa enggak. Susah. Bukan tidak bisa, tapi susah. Wow. Puncak Laras Ati Sindoro via Sigedang. Legend Road is ternyata ini jalur legend sejak 82 di ketinggian 3.153 meter di atas permukaan laut. Alhamdulillah jam setengah 11
pas kami sampai di puncak Sindoro dan kami naik melalui Sigedang. Dan ternyata tantangannya berhasil. 3 jam dari pos 3 baru camp area. Oke, nanti setelah ini kita akan eksplorasi mengitari kawah, tapi sesuai pesan ibu-ibu, bapak-bapak sekitar lereng Sindoro, jangan terlalu siang, diharapkan sebelum jam 11 turun. Jadi paling lama kami hanya bisa setengah jam di sini demi keselamatan bersama, karena keluarga menunggu di rumah, anak, istri, orang tua kangen dengan kita. Oke, kita lanjut eksplorasi yang nantinya kita menuju ke titik puncak jalur Kledung ya. Setelah itu kita turun menuju camp area di jalur Kledung. Kita lanjut. Di belakang saya ini tampak kawahnya ya, dan sebentar lagi asap belerang akan banyak di sini, jadi nggak bisa lama. Sekarang jam setengah 11. Alhamdulillah sampai puncak dengan selamat, insya Allah. Tujuan kami selamat sampai rumah. Ini penampakan kawah atau puncak Gunung Sindoro, 3153 meter di atas permukaan laut. Mumpung cerah. Wow, saya coba dokumentasikan, abadikan untuk video memutar, karena saya belum punya drone. Hiking yang luar biasa. Kita mulai eksplorasi. Saya mulai jalan menuju puncaknya via Kledung. Di sini dari sini banyak terlihat tanda plakat. Coba kita usahakan samperin satu persatu. Puncak Kiai Santri Sindoro via Kali Tengah Rakasindo. Oh, berarti dekat dengan jalur Kali Tengah. Mana ya? Oke, nggak masalah, kita lanjut. Itu ada tanda lagi, ada benderanya juga. Oh, banyak yang mengabadikan momennya dengan menuliskan menata batu. Apa nih tulisannya? Ada lope-lope. Tuh. Itu pasti I love you itu maksudnya. Tulis saja I love you gitu. Puncak Sindoro via Ndoro Arum Road. Oke. Mana ya jalurnya Ndoro Arum? Bisa jadi di sebelah kanan saya, atau logikanya sebelah kiri sih, daerah sini di balik bukit itu. Oke, kita lanjut. Ini kali pertama saya jalan di kawah Sindoro, dan rasanya seakan-akan saya jalan di kawah Sindoro. Hanya kami berdua, dan ini hiking yang benar-benar, suasana hiking yang benar-benar kita cari. Sepi, sunyi, menenangkan, aman, dan nyaman. Kita lanjut. Lewat sini dong. Hah? Ya tilai gak apa-apa. Sepertinya saya masuk dalam kabut. Jarak pandang hanya berapa itu ya? 50 meter. Saya seakan-akan seperti di film, yang mana nanti di depan saya, di depan itu, di antara kabut, muncul seorang koboi berkuda menghampiri saya dan memberikan saya minum air putih. Berkhayal. Disclaimer, itu berkhayal. Oh, ada burung. Artinya di sini ada air.
Ada burung di sini. Artinya ada air. Oh, penampakannya kabut jam sekian. Jam 11 kurang seperempat. Kita lanjut. Mana teman saya? Oh, teman saya masih di titik via Ndoro Arum. Nggak tahu ngapain itu. Mungkin titik GPS. Kita lanjut. Oke teman-teman, saya ralat ya. Disclaimer, ini bukan kawah yang saya sedang tapak ini. Tapi ini saya baru ingat. Infonya adalah ini Segoro Wedinya Sindoro. Ya, saya sedang jalan di Segoro Wedinya Gunung Sindoro. Ketinggian 3153 meter di atas permukaan laut. Saya tampak tidak capek, tapi sebenarnya saya terengah-engah. Teman, jika ada waktu silahkan ke sini ya. Ada 6 jalur yang populis. Sepertinya ada lagi lainnya. Ada kali tengah juga tadi. Silahkan pilih aja. Mau yang rame ya Kledong. Mau yang sepi yang saya lewati tadi. Ya, si Gedang itu sepi. Saya tidak tahu nanti hasilnya kabut putih apa enggak. Oh, oke, kamera dari sini. Oh, oke. Ya, saya sedang menyusuri Segoro Wedinya Gunung Sindoro. Ini ketinggian 3153 meter. Ya, oke, kabut lagi. Ah. Oh, apa itu di depan? Seperti ada lubang besar. Kita lihat. Kita lihat lubang di depan apa ya? Oh, sepertinya buntu. Oh, ini air keruh. Ini air bisa dikonsumsi apa tidak ya? Ini air apa ya? Ini air belerang. Tapi baunya tidak menyengat. Ini seperti ini penampakannya. Atau mungkin ini tampungan semalam, hujan semalam. Tapi sudah tercampur belerang. Artinya tidak bisa dikonsumsi. Di situ ada jalan setapak naik ke bukit. Kemudian di sebelah kiri saya, sebelah timur saya. Nah, itu tampak teman saya naik juga untuk ke bukit, ada batu besar. Oke, kita ikuti ke sana. Medannya tidak terlalu menanjak. Oke, kita menuju ke bukit yang sebelah timur ya. Kalau dari Segoro Wedi ada batu lumayan besar. Ada apa di sana? Oh, masih bikin penasaran. Kita coba lagi ya. Oh, teman saya berhenti di sana. Kita ke sana. Ini kita di antara kabut, teman. Ini nggak masalah. Ternyata luas sekali ini. Oh, dulu yang dikatakan ibu-ibu itu sini penuh dengan pohon, iya. Ini adalah sabana pohon yang sudah rusak, sudah mati. Tuh, mungkin dulu begitu hijau, begitu nyaman, dan bisa enak sekali untuk ngecamp di sini mungkin ya. Ada sumber air lagi, tapi dinginnya pasti minta ampun karena ketinggian lebih dari 3000 meter. Tapi orang-orang dulu yang belum kenal SB, belum kenal sleeping pad, matras, ya tikar, sarung, nggak masalah. Ada apa di sini?
Mana? Mosok. Oh, di depan saya ini gemuruh kan teman-teman. Dan langsung jurang. Oh iya, di depan saya ini baunya belerang menyengat. Luar biasa. Kalau cuaca cerah, mungkin bisa saja terlihat. Ini hanya terlihat putih dan jurang. Ada suara gemuruh seperti air terjun itu. Selamat siang teman-teman. Sekarang jam 11 kurang 5 menit. Di sebelah kanan saya itu terdengar suara gemuruh. Nah, ini saya nggak bisa lama-lama di sini. Sebelah kanan saya ini kawah Gunung Sindoro, ketinggian 3.153 meter di atas permukaan laut. Itu tadi ya batu. Itu efek dari belerang yang disemburkan. Nggak kuat nafas. Oke, kita nggak bisa lama-lama karena ternyata memang baunya ini di sebelah kanan saya ini menyengat. Tantangan selanjutnya kita mencari puncak, tanda puncaknya si Keledung. Ini masih jadi pertanyaan. Mau lewat yang bukit sebelah kiri atau sebelah kanan? Sana Mas. Ini masih pertanyaan teman-teman. Karena di sebelah kanan juga ada jalan setapak. Atau mungkin nanti dipertemukan di ujung sana. Kita nggak tahu ya. Ya jangan sampai jauh-jauh ternyata harus lewat sana. Masih jauh. Oke, stop dulu ya. Saya harus pakai buff ini. Nggak kuat rasanya. Sampai nanti. Teman, ini saya menahan bau dari belerang. Ini alhamdulillah mumpung kelihatan. Saya pakai buff. Mumpung kelihatan. Terdengar tidak suara gemuruhnya? Itu adalah kawah lah itu. Semburan kawah. Saya zoom bisa nggak ya? Coba pecet ke zoom, Mas. Pecet di aja dijembengke. Nah. Kelihatan tidak? Harusnya tidak jelas. Tapi kalau jelas ya syukur. Itu dia. Di situ pipa magma, mungkin ada retakan dan keluar asap belerang. Ini momen yang luar biasa. Oh, dari sini kelihatan. Dan ada tanda-tanda di ujung sana. Ada pendaki yang sedang menonton kawah. Oke, artinya itu tandanya saya harus ke sana. Let's go. Oke teman, kita akan menyeberangi jembatan. Sebelah kanan itu Segorowedi yang namanya Segorowedi atau bukan ya? Yang jelas itu halaman yang luas dan di tata batu-batunya ada yang I love you juga. Tapi di sebelah kiri sepertinya saya